Halo, kembali lagi bersama saya, Gunawan Pandey. Nah, kali ini kita sudah sampai di bab 8, yaitu adalah proses desain untuk desain yang akan kita realisasikan ataupun akan kita cetak. Nah, pada bab ini, saya akan lebih tekankan kepada pembuatan backgroundnya. Kenapa? Karena di situ adalah dasar ataupun kunci dari keberhasilan kalian membuat desain. Untuk tahapannya sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pembuatan desain seperti umumnya, bahkan bisa dibilang itu ya sama persis lah. Tapi di sini kita akan belajar untuk membuat atau menyeting backgroundnya ataupun template yang akan kita gunakan sebelum kita mendesain. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di videonya. Seperti biasa, sebelum saya memulai tutorialnya, saya akan menjelaskan tentang tools-tools yang akan digunakan dalam pembuatan desain dan settingan backgroundnya untuk nanti kita cetak ataupun realisasikan. Yang pertama adalah ini, rectangular tools. Digunakan ketika kita ingin membuat suatu desain berbentuk kotak ataupun persegi panjang. Selanjutnya adalah rounded rectangular tools. Digunakan ketika kita ingin membuat desain berbentuk kotak ataupun persegi panjang dengan sisi-sisi yang ditumpulkan. Selanjutnya ada ellipse tools. Digunakan ketika kita ingin membuat desain dengan bentuk lingkaran ataupun oval. Polygon tools untuk membuat desain berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Line tools digunakan untuk membuat garis pada suatu objek. Custom shape tool digunakan untuk membuat desain dengan bentuk yang lumayan unik. Selanjutnya adalah pen tool. Pen tools ini dapat digunakan untuk menggambar ataupun menyeleksi suatu objek. Freeform pen tools, nah bedanya ini dengan pen tools di atas adalah cara penggunaannya. Freeform pen tools digunakan dengan cara klik kiri dan drag sehingga membentuk gambarnya yang kita inginkan. Add anchor untuk memodifikasi garis yang telah kita buat atau gambar yang telah kita buat dengan cara menambah titik-titik yang dapat kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya adalah delete anchor point tools. Digunakan ketika kita ingin merapikan suatu objek ataupun suatu desain. Selanjutnya adalah convert point tools. Nah, ini digunakan ketika kita ingin merubah desain kita yang awalnya garis melengkung menjadi garis lurus. Untuk tools tambahan, kita dapat menggunakan selection tools, brush tools, eraser tools, dan horizontal type tools. Jika kalian masih asing dengan tools-tools tadi, saya rekomendasi kalian untuk melihat video saya di bab 2 karena di sana saya membahas tentang tools yang akan digunakan dalam pembuatan desain. Selanjutnya adalah tekniknya. Teknik di sini adalah layer, layer marks, edit, define brush preset, dan layer style. Untuk teknik akan kita bahas sambil jalan. Oke, back to topic. Di sini saya akan membuat desain dengan ukuran yang asli. Jadi, ketika di print ataupun direalisasikan, ukurannya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, tahap yang pertama adalah pembuatan background. Nah, di sini adalah tahapan yang penting. Kita klik File, New, ubah ini menjadi senti, dan mari kita tentukan besarnya. Lebarnya mungkin saya ingin membuat dia berukuran 10 dan height-nya atau tingginya saya akan buat ukuran 15. Oke. Nah, seperti ini. Bisa dilihat di sini ada rule. Nah, kalau misalnya kalian di sini belum ada rule, caranya kayak gini. Nah, kan kayak gini pertamanya tidak ada rules. Cara agar rules-nya terlihat adalah view rules. Oke, maka rules-nya akan terlihat. Nah, jika sudah seperti ini, tahap selanjutnya adalah pembuatan background.
Pembuatan backgroundnya saya menggunakan solid color aja biar cepat. Solid color dan warnanya mungkin adalah navy. Oke, navy bagus kayaknya. Oke, yang ini aja. Nah, selanjutnya adalah pembuatan desain. Untuk pembuatan desain, saya akan membuat desain yang simple aja. Saya akan membuat desain bunga. Nah, untuk pembuatan desainnya, yang pertama kita lakukan adalah pilih Ellipse Tools. Lalu kita tahan Shift agar lingkarannya sempurna dan mulai dragging. Oke, ini line-nya terlalu besar. Saya akan kecilkan. Oke. Jika sudah seperti ini, kita Ctrl J untuk menduplikat layar dan kita bawa ke kanan sehingga membentuk kelopak bunga. Oke, ini kelopak bunga yang di tengah-tengahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengambil bagian di tengah-tengahnya saja. Caranya gampang, kita Shift, Ctrl, Alt, dan E untuk membuat layer yang baru. Lalu kita pilih Magic Wand Tools dan klik. Nah, secara otomatis dia akan menyeleksi di bagian tengah-tengah saja. Selanjutnya adalah membuat layer baru. Seperti ini hasilnya. Lalu kita mulai mewarnai di tengahnya. Saya pengen pakai warna magenta. Oke. Mungkin kurang di atas sedikit. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita pilih Magic Wand Tool lagi, klik kanan dan deselect. Selanjutnya ini bisa kita hapus karena sudah tidak guna memang. Nah, untuk mempercantik hasil, di sini saya akan select dia lagi sekali dan saya akan pilih warna, mungkin warna ini yang agak pudar. Lalu kita pilih Brush Tools dan mulai mewarnai. Opacity saya buat 44%. Kita pilih brush yang blending. Oke, seperti ini mungkin. Nah, oke, sudah cantik. Selanjutnya adalah copy layarnya. Ctrl G dua kali. Selanjutnya pilih yang ini yang di tengah-tengah dulu, layer 2. Ctrl T. Yang di tengah-tengah ini kita bawa turun dan kita ubah sudutnya menjadi 30 derajat. Play. Selanjutnya adalah layer 2, copy 2. Kita Ctrl T juga. Kita tarik ke bawah dan kita bawa 60 derajat. Nah, sehingga seperti ini. Selanjutnya adalah membuat opacity-nya turun. Mungkin sekitar 40%. Semuanya ya. 40%. Ini juga 40%. Nah, jika sudah, kita membuat grup. Lalu masukkan yang kiri kanannya saja, tengah-tengahnya nggak usah. Selanjutnya kita Ctrl J untuk mengcopy layar, Ctrl T, klik kanan dan flip horizontal. Lalu kita pindahkan. Oke, jadi gampang kan? Lalu kita buat grup baru, kita masukkan semuanya dan kita ubah namanya menjadi logo. Selanjutnya kita ubah dia tempatnya sesuai dengan kita inginkan dan beri sedikit
tulisan di bawahnya agar terlihat lebih menarik. Mungkin namanya tulip. Fontnya tulip. Warnanya mungkin saya pakai warna putih saja. Spasinya kita buat jadi 0. Oke, kita Ctrl T. Kita Ctrl T dan perbesar tulisannya. Nah, seperti ini. Mungkin warna fontnya magenta, keren ya. Oke, ini. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai. Kita anggap sudah selesai. Nah, kalau misalnya gini, aduh, desainnya terlalu kecil nih. Saya disuruh untuk merubah ukuran desainnya. Oke, jika hal itu terjadi, yang harus kalian lakukan adalah pergi ke Image dan Canvas Size. Nah, pertamanya atau awalnya ukurannya adalah 10x15. Misalnya sekarang kalian disuruh buatnya itu adalah 10x10. Oke, kita ubah ini menjadi 10. Ingat ya, cm. Ini cm dan kita oke. Dan show again, proses. Nah, maka background kalian atau template kalian akan berubah secara otomatis mengikuti yang tadi, settingan kalian yang tadi, yaitu adalah 10x10. Oke, yang selanjutnya adalah image dan image size. Nah, bisa dilihat ini ukurannya adalah 500x500 pixel. Nah, ukuran 500x500 pixel ini adalah ukuran yang sangat buruk. Ukuran yang sangat tidak rekomen lah. Cara untuk merubahnya adalah pixel per inch-nya kita ganti, mungkin menjadi 600. Nah, secara otomatis pixelnya akan berubah jadi lebih besar. Oke. Nah, tapi konsekuensinya adalah gambar kalian akan terlihat pecah-pecah seperti ini. Terus gimana bang caranya bang biar tidak pecah-pecah hasil gambarnya? Nah, caranya agar tidak pecah-pecah hasil gambarnya adalah ketika kita membuat background pertama tadi, file, new, pixel per inch-nya kita ganti menjadi 600 ataupun sesuai dengan keinginan kalian. Pokoknya semakin besar pixel per inch kalian, maka hasil dari kualitas gambar kalian akan menjadi lebih bagus dan akan lebih tajam jika kalian print nanti ataupun realisasikan nanti. Jika kita sudah mengganti resolusinya 600 pixel per inch, barulah kita ubah ukurannya sesuai dengan ukuran yang kita mau, misalnya 10x10 tadi. Lalu kita klik OK. Nah, ukurannya tetap 10 cm kali 10 cm. Namun, pixelnya akan menjadi lebih besar. Oke, sekarang kita coba buat solid color. Dan misalnya sekarang kita buat, saya buat oval aja biar cepat ya. Opacity-nya adalah 100. Ini kita buat di atasnya. Bisa lihat, kita Ctrl J, Ctrl T. Oke, karena di sini percobaan, saya tidak akan membuatnya begitu rapi. Ini adalah 30. Ini mungkin 30. Oke. Nah, bisa dilihat sangat rapi. Resolusinya sangat rapi, sangat bagus dibandingkan temannya yang tadi kita buat. Nah,
Bisa dilihat perbedaannya? Oke, itulah kenapa pembuatan background itu bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Jadi, sebelum kalian memulai desain, dasar-dasarnya adalah sangat penting. Oke, sekian dari video saya kali ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa.